Perkenalkan, saya Pendeta Yuliana Lalina Nenohai. Saat ini saya bertugas di GPIB Jemaat Pelaju Sungai Gerong Pelaju, Pos Pelayanan dan Kesaksian Maranatha Karangagung Tengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan hari yang baru menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan kini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu pimpinlah kami, pimpin anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan, agar kiranya pemberitaan firman ini berkenan kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan tuntunan sabda-Mu untuk menjalani hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam kehancuran. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari pasar. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yin dan yang dengan simbol berwarna hitam putih menyatakan bahwa hidup ini berjalan seimbang dengan adanya dua elemen yang bertentangan, hitam putih, baik buruk, dan lain sebagainya. Mazmur 1 ini juga melukiskan pertentangan antara dua jalan hidup, benar dan yang fasik. Bagaimana jalan yang benar itu? Pada jalan yang benar, yang pertama, maka orang yang tidak berjalan, berdiri, atau duduk pada tempat atau jalur yang salah. Dia memilah nasihat mana yang harus didengarkan dan nasihat mana yang harus diikuti. Dia melibatkan diri pada tempat yang tepat dan menjauhkan diri dari jalan orang berdosa. Komunitasnya bukan komunitas yang menyorot kepada hal-hal negatif, kepada kekurangan, sindiran, kejelekan, dan lain sebagainya. Tapi komunitas bergaulnya ialah komunitas yang baik, yang saling membantu, saling mendukung, dan lain sebagainya. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang benar, bagi orang yang berada pada jalan yang benar, dia memilih untuk mengisi dirinya pada lingkungan yang benar, pada lingkungan yang baik. Sehingga hadirlah hal yang kedua. Setelah itu, dia mengisi dirinya juga dengan kebenaran firman Tuhan. Orang pada jalan yang benar, dia suka pada Taurat, dia suka pada perintah Tuhan, dan dia merenungkan itu siang dan malam. Keputusan hidupnya, buah hidupnya adalah buah perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan asal jadi, bukan asal bertindak dan kemudian berubah sesuai dengan kepentingan atau keuntungan diri sendiri, akan tetapi semuanya itu dibuahkan atau dihasilkan berdasarkan tuntunan perenungan akan firman Tuhan. Sehingga orang yang berada pada jalan yang benar, dia punya pergaulan yang baik dengan manusia yang baik, dan dia bergaul erat dengan Tuhan. Dari dua poin ini muncullah hasil kehidupan orang yang benar. Orang yang benar itu tahan musim. Dia teguh, dia tegak, dia tetap berbuah sekalipun dalam kemarau ini. Dia mampu berkarya, dia mampu menjadi berkat, karena Allah menyertai dia dengan keberhasilan. Bagaimana dengan orang pada jalan yang fasik? Ayat 4 dan seterusnya menjelaskan hal itu. Dia lemah hati dan tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk mempertahankan diri. Dia tidak berarti, tidak bertahan, dan ujung jalan dari orang fasik ialah kebinasaan. Jadi ada tawaran jalan yang berhasil dan tawaran jalan
jalan benar, dan jalan fasik. Orang percaya tidak bisa hidup pada dua jalan. Kita harus tegas berdiri pada satu jalan. Tidak bisa kita kemudian bilang bahwa pagi hari saya berada pada jalan yang benar, siang kemudian saya sedikit melobi pada jalan fasik, dan malam saya tutup dengan jalan yang benar. Panggilan orang percaya ialah panggilan untuk berjalan pada jalan yang benar dan menghidupi jalan yang benar itu, yang bagaimana? Yang memiliki tempat yang positif, lingkungan pergaulan yang baik, yang mampu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kehidupannya adalah kehidupan yang membuahkan hasil perenungan akan firman Tuhan. Dia terus berkarya dan terus berbuah pada setiap musim hidup. Orang percaya tidak membuah hati dalam Tuhan, sehingga pilihlah jalan yang benar dan karyakanlah hidup dengan cara yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan muncul tanggung jawab gereja. Karena apa? Gereja adalah komunitas orang percaya, orang yang dibenarkan Allah dalam penebusan Yesus Kristus, sehingga gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing setiap warga jemaatnya untuk saling melengkapi, saling mendukung agar setia berada pada jalan yang benar. Gereja menjadi cikal bakal hadirnya lingkungan yang positif, lingkungan orang-orang yang setia dan mencintai Taurat Tuhan dan kebenarannya, menghidupi itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Gereja juga sebagai tempat untuk mendorong orang mau dan mampu merenungkan firman Tuhan. Di sini Bapak Ibu, saya hendak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melirik dan mendukung kehidupan di Pos Peltes. Kehidupan di Pos Peltes seperti di tempat saya tidak hanya kerinduan untuk membangun bentuk fisik seperti di dunia pastoral atau dalam gereja, akan tetapi ada kerinduan untuk membangun kehidupan beriman jemaat, terkhususnya ketika kami berada sebagai kelompok kecil dalam lingkungan kami. Maka ada kerinduan agar jemaat ini mampu tetap bertahan dalam kebenaran, mampu tetap hidup dalam cintanya akan firman Tuhan melalui penyediaan Alkitab dan juga sabda-sabda. Dukungan dan perhatian dari saudara-saudara seiman, dari Bapak Ibu sekalian, akan menjadi satu bukti bahwa ada kehadiran saudara-saudara kami yang mau untuk melihat kami bertahan di dalam kehidupan iman, membantu kami, mendorong kami agar tetap suka dan mencintai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, sehingga kita bersama-sama boleh tetap teguh berdiri dan berada pada jalan kebenaran dimanapun kehidupan kita masing-masing diurus oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengawali hari ini, selamat membuahkan perenungan akan firman Tuhan ketika kita mensyukuri hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Hamba terbatas dalam menyampaikan, namun kami mohon Roh Kudus-Mu pimpin dan bimbing setiap kami, agar firman ini boleh kami buahkan dalam kehidupan kami. Banyak tantangan agar kami memilih jalan yang fasik, namun Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Kami mohon kekuatan, kami mohon pimpinan-Mu, agar kami setia dan teguh. Kami boleh menghadirkan diri kami pada tempat yang baik dan tempat yang benar. Kami boleh menghadirkan diri kami dalam tanggung jawab kami untuk membuahkan firman Tuhan di mana pun kami berada. Dan biarlah apa yang kami laksanakan disertai dan disempurnakan oleh Tuhan. Bapa, berkatilah kehidupan pribadi kami, gereja kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Allah hadir di dalam apa yang kami usahakan. Allah hadir di dalam apa yang kami rindukan dan kami temukan. Setiap pelayanan yang boleh terjadi pada hari ini, kiranya Tuhan berkenan berkati. Dan kami juga menyerahkan kehidupan GBIB ke dalam tangan kasih-Mu, terkhususnya bagi pos pelayanan dan kesaksian dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan. Biarlah tangan yang ada tangan-tangan yang boleh Tuhan berikan untuk mendukung setiap pelayanan yang boleh terjadi di setiap pos PLS. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Allah melangkah bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, baik. Jadi untuk profil Pospaltes Maranatha Karangagung Tengah itu terbagi atas 3 wilayah pelayanan atau 3 sektor pelayanan. Yang pertama itu P3, jemaatnya kira-kira 23 KK. Kemudian P11, jemaatnya kira-kira 11 KK. Dan yang di PT itu ada 14 KK di PT BKI. Kalau pergumulannya sendiri, mungkin standar pos yang lain kalau kita dari kelompok kecil ya. Jadi untuk pemudanya susah cari pasangan hidup yang seiman. Jadi memang yang paling digerakkan di sana diusahakan itu pemuda, walaupun memang terasa susah karena sepi untuk berbagai kegiatan. Sedangkan untuk di wilayah PT lebih ke jemaat yang biasa singgah karena pekerjaan, jadi sering banyak yang bubar. Kita punya 2 majelis sana, tapi akhirnya hilang dua-duanya karena juga ada yang pindah. Jadi tidak ada yang megang di PT secara langsung untuk majelis. Tapi setiap hari Minggu selalu di rolling untuk pelayanan supaya 3 wilayah pelayanan itu bisa terlayani dengan baik. Nah, kalau jarak sendiri dari pastori biasa ditinggal itu P3 karena lebih banyak kegiatan di situ karena jumlah kakaknya lebih banyak. P3 ke P11 itu jaraknya 12,5 kilo. Kalau dari P3 ke PT BKI kira-kira 40 kilo. Jadi itu biasa kami, kalau dari P3 ke PT BKI itu menyeberangi sungai, tapi cuma lebar sungai. Tapi kalau kita dari P11 ke PT BKI itu langsung darat, cuma via darat. Kalau masalah sinyal sebenarnya bagus. Kalau di PT memang sinyal kurang bagus dengan wilayah P11, itu wilayah sinyal. Tapi sekarang Excel udah lumayan kalau di wilayah P11, jadi masih bisa untuk kontak. Tapi kalau untuk Telkomsel biasanya malah masih nihil kadang malah untuk wilayah P11 sendiri. Kalau warga jemaat di sana juga rata-rata itu petani, jadi untuk situasi alam di sana lebih kepada persawahan. Jadi kalau untuk jalur yang ditempuh sebenarnya baik karena ada juga trotoar yang sudah dicor. Tapi mungkin kalau hujan aja yang sedikit sendat di wilayah sawah-sawah itu. Tapi sisa yang lain baik, dan di sana ada 8 penatua dan diaken yang juga aktif membantu, dan pelayanan di pos bisa terlaksana dengan baik walaupun setiap minggu rolling semuanya tetap bersemangat untuk melaksanakan tugas pelayanan. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk apa yang digumulkan pos sendiri sebenarnya tentang 1 pembangunan pastori, 2 ialah ingin mengajukan ke PT BKI untuk tempat ibadah karena di sana kan masih ibadah di rumah warga jemaat, dan cukup sulit karena mungkin kami juga nggak tahu caranya untuk nembus ke PT ini bagaimana karena PT sendiri tidak menyediakan tempat ibadah sama sekali gitu. Jadi itu 2 yang paling penting, dan juga 1 tentang spiritual yang saya sampaikan dalam khotbah tentang kerinduan untuk tercukupinya kebutuhan jemaat mungkin untuk Alkitab dan sabda-sabda, karena berharap dengan difasilitasi itu mereka terdorong dan sadar bahwa gereja memperhatikan kehidupan pribadi jemaat untuk lebih kuat di dalam mempertahankan iman dan kebenaran. Itu saja kira-kira profil dari Pospaltes Maranatha Karangagung Tengah, Sumatera Selatan. Terima kasih. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.